Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Agung Jamek yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita awali pengajian kita pada saat ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, agar dengan barokah bacaan Ummul Quran ini kita tetap diberi kekuatan dalam ibadah, rizki barokah, ilmu manfaat, anak cucu kita soleh dan solehah, dan besok kita akan mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 2 minggu yang lalu kita membicarakan tentang nur, cahaya, di mana kita sudah sampai dalam pembahasan tentang macam-macam cahaya, macam-macam nur. Ada nurul Islam, nurul iman, wa nurul ihsan. Nurul iman, nurul Islam adalah nur yang bisa menyingkap kegelapan, kekufuran dan kemaksiatan, dan di sana akan muncul cahaya pengikutan kita kepada perintah Allah. Maka pada saat itu basirah, mata hati kita itu bisa menetapkan tentang jeleknya kufur dan jeleknya kemaksiatan. Maka dari situlah orang yang mendapatkan cahaya Islam, nurul Islam, hati nuraninya, basirohnya itu sudah benci kepada kekufuran dan benci kepada kemaksiatan. Kemudian nur iman, yakni cahaya yang bisa menyingkap kegelapan syirik khafi. Jadi syirik itu ada 2, syirkul akbar dan ada maksud saya ada 3, ada syirkul akbar, syirkul asghar dan syirkul khafi. Ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil, dan syirik yang
samar. Apa yang dimaksud dengan syirik yang samar itu? Satu ketika Nabi menyatakan syirik itu akan terjadi pada umatku seperti semut yang hitam yang berada di tempat yang hitam di waktu malam. Kemudian oleh sahabat Ibnu Abbas ditanyakan, apa yang dimaksudkan itu adalah pengakuan seseorang terhadap orang lain bahwa kalau tidak ada saya tidak akan sukses hal itu. Jadi kalau tidak ada saya tidak akan berhasil apa yang ada itu. Itu namanya syirik khafi. Nah, nurul iman adalah yang bisa menyingkap gelapnya syirkul khafi dan nampaklah di situ keikhlasan, kejujuran. Jadi nampak di sana keikhlasan dan kebenaran bahwa seorang yang berbuat apapun itu tidak ada tendensi apa-apa kecuali lillahi ta'ala. Itu kalau cahaya iman, nurul iman itu sudah masuk pada dirinya, maka pada saat itu hati nurani kita, karena atau yang disebut juga dengan al-basirah, seperti yang sudah saya terangkan bahwa mata manusia itu ada dua, mata kepala dan mata hati. Mata kepala itu disebut dengan al-basar, sedangkan mata hati adalah al-basirah. Nah, pada saat itu maka mata hati seseorang itu bisa menetapkan tentang bahayanya syirkul khafi. Bukan syirkul akbar, bukan syirkul asghar, bukan. Tapi syirik yang khafi, pengakuan bahwa kalau tidak ada saya tidak akan berhasil, gitu. Maka pada saat itulah dia akan mendapatkan kebaikan dan keindahan ikhlas, dan hati akan menerima keesaan Tuhannya dan berpaling dari kesyirikan. Nah, sedangkan yang ketiga, nurul ihsan, di mana seseorang bisa menyingkap kegelapan selain cahaya dari wujud Allah. Ya, jadi cahaya dari wujud Allah. Gitu. Maka pada saat itu hati seseorang, mata hati seseorang mampu mencela kegelapan athar, dan dia akan bisa melihat bahwa semua cahaya itu dari Allah. Maka gambaran yang singkat, kalau orang itu menunaikan ibadah haji, versinya Abu Yazid Al-Bistami, dia pernah menyampaikan pengalaman rohaninya bahwa pertama kali dia menunaikan ibadah haji ketika tawaf, yang nampak adalah Ka'bah. Ketika yang kedua kali dia ibadah haji, yang nampak adalah pemilik Ka'bah. Dan yang ketiga, ketika dia tawaf, yang nampak adalah pemilik Ka'bah tanpa adanya Ka'bah. Nah, kalau dia bisa mencapai tingkat itu, maka nurul ihsan yang sudah merasuk di dirinya. Kalau baru melihat Ka'bah, itu baru nurul Islam. Kalau dia melihat pemilik Ka'bah, baru dia ingat ada Tuhan di situ karena ada Ka'bah, itu nurul iman. Nah, kalau dia sudah sampai pada tingkat nurul ihsan,
dia tanpa Ka'bah pun dia bisa melihat Tuhan. Itulah yang dikatakan dengan tingkat musyahadah, mampu menyaksikan keberadaan Allah di situ. Itulah yang mesti dikejar oleh seorang ahli tasawuf. Dia tidak puas hanya sekedar melaksanakan sholat, setelah itu selesai ya sudah. Tapi dia ingin sampai pada tahap bagaimana dia bisa merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya bertemu dengan Allah. Disinilah perlu kita kejar yang namanya nurul ihsan gitu. Maka pada saat itu dia sudah mulai masuk pada wilayah ma'rifat. Kalau dalam buku saya yang saya tulis namanya Tasawuf Irfani, tutup nasut buka lahut, di sana saya jelaskan kalau seseorang itu sudah sampai pada tingkat ma'rifat, pada saat itu dia akan mencapai tahap ar-ridho, al-mahabbah, dan al-ittihad. Jadi ar-ridho itu tingkat seorang yang ma'rifat, tingkat pertama, karena ada 3 tingkat di dalam ma'rifat itu. Pertama adalah ar-ridho, dia sudah sampai pada tahap radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, dia pada tahap radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho kepadanya dan mereka ridho kepada Allah. Maka ada seorang yang bertanya, ukuran keridhaan Allah itu cara mengukurnya kayak apa? Ya, cara mengukurnya gampang saja. Bagaimana keridhaan seorang hamba kepada Allah? Keridhaan dalam segala hal, dia rela dalam segala hal. Mendapatkan musibah, dia rela. Mendapatkan apa saja, dia rela. Terutama sesuatu yang gak enak. Makanya tingkatan yang seperti ini seperti tingkatan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu separuh hidupnya sakit, tapi dia tidak pernah mengeluh dengan sakitnya. Dia hanya mengatakan inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya saya telah mendapatkan musibah sakit, wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau itu maha belas kasih. Berarti di sini dia tidak minta sembuh, hanya menyampaikan saya ini sakit, jenengan arhamur rahimi. Nah gitu. Makanya kalau ada orang itu sakit, ketika dia menghadapi sakit itu ada 3 tingkatan. Satu, dia sakit, langsung dia itu berusaha untuk menghilangkan rasa sakitnya dengan mencari obat. Ketika meminum obat tanpa dia membaca basmalah. Kemudian yang kedua tingkatannya, dia berusaha mencari obat. Ketika dia mendapatkan obat, dia meminumnya dengan membaca basmalah. Kemudian yang ketiga, dia mencari obat karena dia sebelumnya mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah kami. Bukan kami tidak mau menerima pemberianmu, tapi rasanya kula niki mboten kuat kalian pemberian jenengan. Mila kula nyuwun panjenengan ngapunten dumateng kula dugi ten dokter, kula badhe ngicalaken mindah penyakit sing nemplek beten awak kula. Itu tingkatan yang ketiga. Nah, tingkatan yang keempat ya tingkatan seperti yang dialami, yang kita baca pada pengalaman Nabi Ayub. Ini masaniyal durru wa anta arhamur rahimin. Ya saya ya Allah telah mendapatkan musibah, sakit, tapi engkau maha belas kasih. Gitu.
Jadi kalau begitu sikap seseorang, sikap rohani seseorang di dalam membaca, dalam mensikapi sesuatu termasuk sakit, itu ada 4 tingkatan. Kira-kira kita ini masuk pada tingkatan yang pertama mungkin, ya, atau ya memang itulah tingkatan kita, karena tingkatan baru Nurul Islam, bukan tingkatan Nurul Ihsan. Dia tahu bahwa semua yang diberikan oleh Allah, semua yang dia terima, yang nikmat maupun yang tidak nikmat, itu adalah pemberian Allah. Dia ngomong pada orang lain pun tidak berani. Dia hanya ngomong kepada Allah dan menyatakan, itu pun dia tidak minta supaya disembuhkan, tapi dia hanya menyatakan, ya Allah, saya ini sakit, Engkau Maha Belas Kasih. Gitu. Maka pada saat inilah seseorang akan berada pada tingkat dia bisa melihat alam ini semua tenggelam di dalam kekuasaan Allah. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kita masuk pada tingkat makrifat, pertama dia ridho, kemudian dia cinta, mahabbah. Ya, mahabbah. Dia cinta kepada Allah. Dia menerapkan kesadaran cintanya itu sebagaimana yang pernah diungkapkan dalam doa Rasulullah, yang itu jarang kita baca. Doa itu begini: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbika wa ja'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Artinya, ya Allah, berilah kami rezeki cinta kepadamu dan cinta kepada orang-orang yang cinta kepadamu, dan cinta kepada segala sesuatu yang bisa membawa cinta kepadamu, dan jadikanlah cinta kepadamu lebih aku sukai dibandingkan air yang segar. Ini maksudnya begini, bahwa cinta yang pertama kepada Allah tidak ada, bukan anak-anak kita, bukan istri kita, tapi Allah. Mengapa? Ya karena Allah yang menciptakan kita, mengatur dan memelihara kita. Kemudian cinta kita kepada makhluk Allah yang dibagi dalam 2 bagian, yakni orang, makhluk hidup, orang. Kita boleh cinta pada mereka, tapi yang bisa membawa cinta kepada Allah. Jadi kita boleh cinta kepada orang, tapi bisakah orang itu membawa cinta kepada Allah? Itu pertanyaannya. Makanya orang tua yang dia itu anaknya datang untuk minta pertimbangan bahwa dia sudah punya pacar, jawab orang tua yang baik itu, bisakah dia membawa cinta kepada Allah? Itu artinya, ya dengan kalimat yang sederhana itu ada pengertian yang sangat luas, gitu. Pengertian yang sangat luas. Jadi kalau begitu, orang-orang yang kita cintai adalah orang yang bisa membawa cinta kepada Allah. Kita boleh punya istri, tapi istri yang bisa membawa cinta kepada Allah. Punya suami juga begitu, punya anak, bisakah dia membawa cinta kepada Allah? Kemudian yang ketiga, wa hubbama yuqarribuni ila hubbika, dan cinta kepada sesuatu, segala sesuatu yang bisa mendorong untuk cinta kepada Allah. Nah, apa sesuatu itu? Ya semua saja yang kita miliki, kita boleh.
memiliki produk-produk baru modern, tapi bisakah itu membawa cinta kepada Allah? Gitu. Kita tidak dilarang memiliki apa saja, silahkan kita punya rumah yang besar, kita dipersilahkan untuk memiliki mobil yang bagus, pokoknya sakutha Malang bagus dewe, ya ora apa-apa, ya. Kemudian kita punya barang yang lain, HP, wong sak Malang gak duwe, ya ora apa-apa. Tapi pertanyaannya, adakah itu bisa membawa cinta kepada Allah? Itu kuncinya. Jadi kalau begitu kita punya HP, HP ini hukumnya netral, tapi dia akan menjadi baik kalau yang menggunakan itu orangnya baik. Dia akan menjadi jelek kalau yang menggunakan itu orangnya jelek. Makanya Nabi mengatakan al-malus sholih fi rajulis sholih. Harta itu menjadi baik apabila berada di tangan orang yang baik. Jabatan itu menjadi baik kalau yang pegang orangnya baik. Harta itu menjadi baik bila yang pegang orangnya baik. Kalau baik itu nanti syarat-syaratnya ada, gitu. Tapi tidak bisa diukur hanya syaratnya saja. Track recordnya selama ini kayak apa, gitu. Nah, itu ngukurnya begitu kalau ngukur orang, gitu. Tapi itu pun masih juga susah, gitu. Masih juga susah. Ketika track recordnya bagus, kurikulum vitae-nya bagus, tapi ketika dia mendapatkan kedudukan itu belum pasti juga bagus, gitu. Makanya bagaimana di dalam Islam kita bisa menerapkan al-malus sholih fi rajulis sholih. Harta yang baik, jabatan yang baik, kedudukan menjadi baik bila di tangan orang yang baik. Maka kalau ketika melihat di sini, ternyata membangun orang itu pertama kali. Jadi membangun manusianya, SDM-nya atau SDA-nya, sumber daya, maksud saya sumber daya insani, SDI, itu pertama kali supaya dia menjadi orang yang baik. Nah, mendidik menjadi orang yang baik itu juga tidak mudah. Mendidiknya bisa, tapi ketika berada di lapangan belum tentu bisa. Maka saya sering mencontohkan, sekarang ini kan namanya kampung, itu kan sepeda motor itu kan dinaiki semua, ya. Ketika di situ di kampung itu ada orang selamatan, gitu ya, ada pengeras suara, itu macam-macam orang mensikapi. Sepeda motor mau turun, ya mesinnya dimatikan. Maksudnya penumpangnya turun dari sepeda motor, mesinnya dimatikan. Kemudian dia juga sopan, nuwun sewu, gitu. Tapi ada yang dia mau turun, tapi mesinnya tidak dimatikan. Ada yang tidak mau turun, dibuang ternuai, gitu ya. Mengapa terjadi seperti itu? Karena pendidikan etika tata krama di tengah-tengah masyarakat ini sudah seperti tidak ada. Ketika Anda mengendarai kendaraan supaya Anda menjadi orang yang baik, maka Anda harus belajar bagaimana cara berkendaraan ketika berjalan di tengah-tengah masyarakat. Itu kan perilaku, etika, tata krama, ya. Jadi tata krama itu ternyata sekarang ya susah. Makanya kalau sekarang itu Indonesia mencanangkan pendidikan berbasis karakter, itu sebenarnya sudah lama sudah ada. Cuma kan bagaimana membangun karakter itu. Nah, itulah yang dikatakan dengan etika. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dengan demikian maka ternyata begitu luas ajaran yang diberikan oleh Islam. Nah, kalau begitu al-mahabbah, cinta, itu
Kalau disebut dengan al-mahabbah itu cinta hamba kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, kalau dia sudah sampai tahap cinta, tingkat makrifat itu, dia akan masuk pada tingkat yang namanya al-ittihad. Ittihad itu penyatuan hamba dengan Allah. Jadi apa maksud penyatuan hamba dengan Allah? Ada penyatuan itu dalam pengertian wusul, ada pengertian al-hulul. Kalau wusul itu sampai, kalau hulul itu sampai dengan masuk di dalamnya. Apakah itu pengertian wusul dalam pengertian min nahiyatillad? Tidak. Tidak. Itu. Kalau itu bisa, ya monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau kita membahas Allah itu kan kita bisa membahas zat Allah, kita membahas sifat-sifat Allah, kita bisa membahas asma Allah dan membahas perbuatan Allah. Bisa orang itu itikad menyatu dengan Allah min nahiyatillah, dari sisi zat. Bisa. Maka hal ini seperti yang pernah seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran yang menjelaskan ayat itu pertama berkaitan dengan puasa, akhirnya di sana Allah menjelaskan juga wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku itu bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, saya sangat dekat dengan hambaku. Bahkan dekatnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat dibandingkan urat nadinya. Jadi kalau begitu ini adalah dekat min nahiyatil zat gitu. Jadi bisa dekat dalam pengertian zat, itu bisa. Makanya kalau ada orang dekat dalam pengertian zat, berarti dia itu kemana-mana dia tidak pernah lupa bahwa dia disertai oleh Allah. Disertai oleh Allah. Dia tidak berjalan sendirian. Jadi kalau dia itu berjalan sendirian, maka harus ingat di situ ada Allah. Jangan macam-macam. Gitu. Makanya kalau orang tua mengingatkan kepada anaknya, dia pamit sekolah, ingat Anda disertai Allah. Anda harus selalu berbuat baik kepada siapa saja karena Allah berada di sampingmu. Disinilah yang dikatakan dengan ittihad itu, gitu. Tapi bukan pengertian ittihad yang kemudian menyatu, dia mengatakan dia adalah Allah, ana al-haq, saya adalah Allah. Ya, saya adalah Allah. Bisa saja saya bersama dengan Allah, bukan saya adalah Allah gitu. Makanya ketika Abi Yazid Al-Bistami di akhir mengimami sholat subuh di Masjid Madinah, dia setelah salam menyampaikan kepada jamaah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tidak ada Tuhan kecuali aku, wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Jamaah bubar. Mengapa? Karena Abu Yazid dianggap telah mengaku sebagai Tuhan. Bukan. Dia mengingatkan kepada jamaah, Allah sudah dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu min hablil warid, kata Allah. Kita ini sudah sangat didekati oleh Allah. Kalau kita ini mendekat, Allah dekat. Jadi kalau ada nyanyian engkau dekat, aku dekat, ya. Itu ya di situ itu maksudnya gitu loh. Maksudnya di situ. Jadi kalau kita ini mendekat kepada Allah, Allah akan dekat. Kalau kita menjauh, Allah itu akan jauh gitu. Aku dekat, engkau dekat, itu kata Bimbo begitu kan? Ya. Itu kan maknanya bahwa bukan hanya dinyanyikan. Setelah kita ini mendekat kepada Allah, maka Allah itu akan mendekat kepada kita. Maka ukurannya orang itu
dekat dengan Allah itu kayak apa? Maksud saya, bagaimana ngukur Allah itu dekat dengan manusia? Ya sampai sejauh mana manusia itu dekat kepada Allah gitu. Jadi kalau ada orang tadi saya sebutkan mahabbah, cinta, ngukurnya kayak apa cinta Allah kepada hamba? Ya sederhana saja. Ya, bagaimana cinta hamba kepada Allah? Ya itulah cinta Allah kepada hamba. Maka yang terakhir, ya kalau aku dekat, engkau dekat gitu. Kalau orang lain menyebutkan tatwam asi, aku adalah engkau. Itu tatwam asi, itu orang Buddha mengatakan begitu. Aku adalah engkau. Artinya apa yang aku lakukan itu adalah kehendak engkau. Gitu. Karena apa? Dia berjalan pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Gitu. Nah akibat apa? Akibat dia sudah sampai pada tahap nurul ihsan. Gitu. Nah makanya kita harus mencapai itu. Jadi kalau kita ini sholat, jangan dikira kita ini tidak ikhtiar, ijtihad untuk dekat kepada Allah. Kita berusaha dekat, nanti Allah akan dekat. Dekatnya itu kayak apa? Apa dekat zahirnya saja? Apa dekat pikirannya? Apa dekat hatinya dan dekat emosinya? Makanya kalau saya pernah sampaikan di sini waktu khutbah terakhir, itu kan orang itu tidak cukup sembah rogo, tapi kudu sembah cipto, sembah rasa, lan sembah karso. Gitu. Rogone disembahno, pikirane dijak nyembah, atine ya nyembah, rasane, karsane, kehendaknya, emosinya juga diajak menyembah. Kalau begitu dia betul-betul madhep manteng tur metenteng madhep dumateng Gusti Allah itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, disinilah sebenarnya kalau kita sudah mencapai kajian pada tahap hakikat, gitu. Kajian pada tahap hakikat, maka kalau disebutkan juga bahwa cahaya itu, kalau tadi ada cahaya nurul Islam, nurul iman, dan nurul ihsan, maka ada juga yang menyebutkan nurul syariah, nurul thariqah, dan nurul haqiqah gitu. Jadi ada nur syariat, ada nur thariqah, ada nur haqiqah gitu. 3 tingkatan itu. Makanya kalau ulama dulu, ulama Jawa itu ya, dia kalau membangun atap masjid itu mesti tumpuke telu. Gitu. Tumpuk telu gitu. Terus di atasnya ada tulisan Allah. Itu adalah simbol gitu. Itu simbol. Pertama itu Islam, ya. Maksud saya pertama itu iman, kemudian ihsan, dan iman kemudian ihsan. Jadi ada 3. Kemudian kalau ihsan itu masuklah pada ketemu dengan Allah, menyempit begitu. Nah sekarang ini kalau membangun masjid kan gak mikir ngono, pokoknya dibangun, bangun masjid gitu toh. Jadi tidak ono ini simbol apa, itu tidak ada. Makanya masjid-masjid kuno di Jawa ini kan mesti kape tumpuk telu gitu ya. Terus di atasnya itu ada tulisan Allah gitu ya. Makanya kalau kita ini membangun apa saja, itu jangan hanya sekedar membangun, tapi ada simbol, ada maksud. Ini apa? Apa cagake kok songo? Ha iku wali songo. Ha gitu. Apa kok dhuwure menara iku 41. Soalnya banyak ulama yang membaca bacaan tertentu itu jumlahnya 41. Jadi terus ono anune, ono maknane gitu. Nah sekarang kan tidak, pokok dibangun gitu. Ya wis, karepe apa? Ya wis pokoke ya ngono iku lah gitu ya.
Gak usah ditakoni gitu. Itu artinya membangun sesuatu tanpa ada kejelasan tujuannya apa gitu. Karepe apa, maknane apa, itu ora jelas gitu. Nah, kalau ulama ahli tasawuf itu banyak memunculkan simbol-simbol. Ya, simbol-simbol. Makanya kalau dulu itu menara itu kan dipakai untuk menarik udara dari tempat yang paling tinggi dimasukkan ke ruangan masjid gitu. Jadi bukan menara untuk indahnya, tidak, utawa menara gawe ndelok kutha Surabaya, tidak. Tapi dipakai untuk menarik angin dibawa ke ruangan masjid ini gitu. Tujuannya begitu. Nah sekarang kan tidak, paling-paling dibagusi, dipasang pengeras suara, padahal itu ada tujuan gitu. Jadi bukan hanya sekedar membangun menara. Nah, sekarang kan banyak membangun menara, tapi gak ngerti karepe itu digawe apa. Akhirnya karena modelnya tidak begitu, ruangan ini diberi pipas angin dan diberi AC kan begitu. Padahal tujuan awal begitu. Nah, makanya kalau kita melihat masjid-masjid dulu, kalau kita melihat masjid di Cordova, itu ruangan pengimaman, itu ruangan yang dimana dirancang apabila imam itu ngimami atau khotib itu khutbah, itu suara itu bisa didengar sampai sekitar 100 meter tanpa pengeras suara. Jadi ada semacam pengimaman itu seperti rumah keong gitu ya, rumah keong. Jadi suara itu mantul, itu bisa natap ke depan, bisa masuk bisa mantul ke jarak sekitar 100 meter gitu. Lah ini teknologi dulu, tapi sekarang tidak dipakai oleh banyak orang. Kenapa? Ya karena sudah ada pengeras suara, nggak perlu pakai begitu gitu. Tapi itu kan teknologi sesuai dengan zamannya gitu. Makanya kalau sering saya guyon pada teman-teman itu, saya ketika ketemu seorang Cina Muslim yang asli dari daratan Cina, mereka kalau kurban tidak seperti kita kan. Kalau kita kurban itu saya duit tuku wedhus menit dibeleh. Tapi kalau di sana ndak, di rumah sik wedhus iku pertama tuku iku mari disape mboke, iku dituku, dirumati golek wis 2 tahun baru dibeleh. Sing beleh dheke dhewe sing ngrumati. Sing ngrumati dheweke, sing beleh ya dheweke. Begitu. Itu kepingin niru seperti pengalaman Nabi Ibrahim karena sudah sangat cinta dengan Ismail. Di hati Ibrahim itu ada penyakit. Penyakitnya apa? Berhala sudah sangat terlanjur cinta kepada anaknya yang luar biasa. Akhirnya disuruh mengorbankan. Nah kalau beli kambing sekarang disembelih, ya gak podo karo ngrumati dhisik 2 tahun baru dibeleh. Itu kan rasanya berbeda di dalam hati gitu. Karena apa? Ro liriane kambinge kan itu, ro suarane kambinge, ro semacam-macam gerakane, dia menyembelih sendiri. Itu kan seperti pengalaman Nabi Ibrahim. Cuma persoalannya di kutha ngingu wedhuse ndi kan gitu ya. Lah di desa yo penak, kan lah di kutha digegeri tanggane gitu. Ya. Para jamaah ingkang kula hormati. Nah, ada 3 cahaya. Kalau tadi nurul Islam, nurul iman dan nurul ihsan, sekarang ada nurul syariah, nurul thariqah dan nurul haqiqah. Nah, apa yang dimaksud dengan nurul syariah? Cahaya syariah. Seorang yang sampai pada tingkat tahapan cahaya syariat itu, dia akan bisa menyingkap ya, kegelapan ya, kesembronoan. Jadi orang itu kan ada kalanya sembrono. Ya, kesembronoan kita itu macam-macam.
Sembrono yang tingkatan tinggi, tingkatan apa? Tingkatan ya dohir. Ada sembrono yang tingkatannya itu sangat hati-hati. Contohnya, ada seorang yang sembrono ngelakoni sholat. Ya. Wis sholat awakmu? Durung. Lah ayo ndang sholat. Iki kan wis adzan, ayo cepet sholat. Engko ae. Kan waktunya sih dawa gitu. Itu juga sembrono, Pak. Gitu. Lek sembrono gak nglakoni salat, iku wis sembrono tingkat keberaniannya tinggi. Tapi sembrono menunda salat itu juga sembrono gitu ya. Lah tingkat menunda, maksud saya menunda salat itu merupakan kesembronoan. Kok wani men gak ndang salat, lalu engko mati ya apa gitu. Mora-mora kan duwe utang salat gitu. Jadi kesembronoan itu biasanya muncul pada diri kita. Kalau orang gak sholat itu tidak perlu dibahas, ya memang dia berani gitu loh, berani nyemplung rokok kan gitu. Cuma ini kan perlu dibahas ini. Jadi kesembronoan menunda gitu. Kesembronoan menunda. Makanya supaya kita tidak terbiasakan menunda apa yang menjadi kewajiban termasuk sholat kita, maka kita harus selalu membaca sebuah doa yang pernah diungkapkan oleh Rasulullah, yakni ya Allah, berilah kami rizki untuk bisa selalu takarrub kepadamu dan gandrung untuk selalu dekat kepadamu. Jadi gandrung itu apa? Cinta yang mendalam, itu ya, itu gandrung gitu. Itu ada doa seperti itu. Makanya sholat itu kelihatannya mau sholat aja loh, ya. Tapi kalau tidak ada rasa gandrung di dalam hati, itu nilainya lain gitu, nilainya lain. Tapi kalau ada gandrung, lah itu lain. Makanya kalau ada orang ngaji, gandrung ngaji, utawa orang gandrung tapi terpaksa ngaji, itu gak bodoh. Ya apa lek gandrung tapi terpaksa ngaji, soalnya udan gak mulai-mulai, jadi ya ngaji gitu. Tapi lek sing gandrung ya mulai pertama budal ya kepingin ngaji gitu loh. Karena gandrung ngaji, tapi ana wong ngaji karena terpaksa apa lautan gak mulai-mulai. Mulai ngaji. Gak bodoh gitu loh. Ganjarane gak bodoh. Soalnya di jero atine ya ora bodoh. Tapi saya lumayan timbangane ora ngaji kan gitu, Mas. Padha karo salat terpaksa dengan salat yang dia karena cinta. Napa sampean kok salat? Lah ya napa malih wong pancene salat niku 5 waktu niku wajib. Lek mboten kula lampahi nggih kula dicemplungaken neraka kan ngoten. Berarti salat niki ada unsur keterpaksaan. Jadi ada unsur keterpaksaan. Makanya kalau ulama ahli tasawuf, sholat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu sholat yang tidak ada unsur yang lain kecuali dia cinta kepada Allah. Sholat apa? Sholat nafilah. Lek sholat wajib, itu karena ada unsur keterpaksaan, wong wajib. Sholat sunnah, apa sampean kok sholat sunnah? Lah ya apa pancene sholat sunnah iku ana ganjarane, dilakoni. Tapi ada orang sholat itu duduk perkara terpaksa, duduk perkara kepingin ganjaran. Mek krono gandrung karo Gusti Allah. Nah, gandrung ini loh yang penting gitu. Kalau dia sudah sampai pada tahap gandrung, itu berarti dia sudah sampai nurul ihsan. Pokoknya gandrung. Apa namanya gandrung itu wong cinta. Cinta itu kan mabuk apa? Arek enom cinta karo arek lanang, arek lanang cinta karo arek wedok. Waduh, gak ditakoni lho cerita gitu. Gak ditakoni cerita soalnya apa? Gandrung gitu loh. Jadi kalau sudah gandrung, itu dia di mana-mana selalu Allah, 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 di mana-mana Allah. Apa awakmu kok ngene?
gak maneh kejaba gandrung karo Gusti Allah gitu. Nah, itulah yang dituntut. Jadi kita tidak cukup hanya sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sholat dalam rangka bagaimana kegandrungan kita kepada Allah itu. Jadi gandrung itu asyauq, ya asyauq, yang cinta sing wis mabuk cinta kan gitu. Mabuk cinta ka iso. Ya apa masih ono bal-balan piala AFF. Ya. Tetap sholat jamaah wiridane ya pancet. Nah gitu. Ngukure di situ, Pak. Gitu loh. Terus biasa jamaah terus ono bal-balan datang nokat jamaah. Ya, iki berarti tingkat kegandrungannya mudhun kan gitu. Makanya ngukurnya di situ. Jadi kalau ada sepak bola jam 7 babah wong bal-balan mulai biyen bal-balan ya wis ngono iku gitu lho. Aku iki wis kadung cinta nang Gusti Allah gak iso dipisah gitu. Karena apa? Tingkat kegandrungannya sudah tinggi. Lek soal bal-balan ndelok setengah mainan aja cukup gitu. Cukup. Sing penting kan ero bal disepak mlebu. Iku sing paling penting ngoten lho. Delok suwe-suwe kesuwen, delok wayang mau sewengi ya, delok lek petruk dagelan tok ae cukup gitu ya. Wis marem pisan. Para jamaah ingkang kula hormati, itulah tingkat kegandrungan. Asyauqu lilika illah. Jadi beronto temenan ketemu karo Gusti Allah. Lah bagaimana kita bisa membangun keberontoan itu gitu. Kegandrungan itu kita harus sertai dengan doa. Ya Allah, berilah kami selalu gandrung kepadamu. Wis gandrung terus gitu. Ya kemana-mana dia akan ingat kepada Allah gitu. Masih mlaku kemana saja engko wayahe salat ndikono. Engko ndikono mesti ana salat jamaah bareng ndikono. Nanti ke sana juga begitu gitu. Gak ono malih sifat kesembronoan, tidak ada. Dibuang sifat-sifat kesembronoan. Kita tata. Itulah yang dikatakan dengan memanage ya. Memanage diri sebagai khalifatullah dan sebagai ibadullah. Para jamaah yang saya hormati, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah minggu berikutnya saya akan mengkaji tentang bagaimana kita mengkaji tentang memanage hati kita. Semoga Allah memberi panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa qillal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Allahumma ja'alna minal muhtadin ad-daimina ala hubbik al-baqina ala wuddik al-mun'imina fi kurbik wa afri alaina min nuri inayatik waj'alna min ahli wilayatika bimannika wa karamik. Allahumma ja'al sariratana khairan min alaniyatina waj'al alaniyatana salihah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.